Halo Sobat YouTube, salam cerdas. Nah, kembali lagi di channel YouTube saya. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe agar teman-teman bisa mendapatkan edukasi seputar aplikasi penghasil uang dan aplikasi money game Ponzi yang selalu saya bahas di channel YouTube ini. Nah, oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas satu informasi atau ada berita terbaru dari Pi Network. Jadi di video kali ini kita akan membahas terkait dengan Pi Network atau Pi Coin. Nah, teman-teman, selalu saya katakan di setiap video saya bahwa project dari Pi Network ini sangat baik. Sangat bagus, teman-teman. Tapi, saya tidak setuju atau sependapat dengan oknum-oknum para pionir yang memberikan informasi-informasi terkait dengan Pi Network ini, atau informasinya itu masih berita yang belum tervalidasi atau berita hoax. Dan ada juga yang menaruh di situ thumbnailnya gambar Presiden Joko Widodo. Nah, ini bisa melanggar hukum, teman-teman. Dan saat ini pelanggaran tersebut telah terjadi pada salah satu pionir dengan nama channel Ublek TV. Nah, di situ dia memberikan informasi. Jadi ada suara di situ terkait dengan Wakil Kementerian Perdagangan Bapak Jerry Sambuaga, sehingga Bapak Jerry Sambuaga angkat bicara terkait hal ini. Dan prosesnya itu sudah diserahkan ke Bareskrim Polri. Jadi dokumen-dokumennya akan dilengkapi. Karena informasi-informasi yang belum tervalidasi ketika kita sampaikan di publik melalui sosial media, baik itu Facebook, YouTube, kita bisa kena Undang-Undang ITE. Dan saat ini channel tersebut bisa jadi akan dikenakan Undang-Undang ITE dari Kemendak. Yang paling parahnya, di sini membawa jabatan dari regulasi yang menangani ini, Kementerian Perdagangan atau Bapepti sendiri. Nah, teman-teman, apa sih siaran pers yang dibuat oleh Bapak Jerry Sambuaga ini terkait dengan pencatutan nama dan suaranya di channel Ublek TV ini? Nah, kita kan tidak tahu nih apakah memang di channel Ublek TV ini dia mendapatkan juga informasi dari sumber lain terkait dengan diduga katanya suara dari Bapak Jerry Sambuaga, atau mereka yang membuat. Nah, ini kita tidak tahu. Nanti kita akan lihat pada penyidik atau Bareskrim Polri yang saat ini dalam kelengkapan dokumen menurut Bapak Jerry Sambuaga. Kita akan lihat siaran pers dari Bapak Jerry Sambuaga. Nah, teman-teman lihat di sini ya. Wamendak Jerry klarifikasi pemberitaan rekaman suara terkait Pi Network di kanal YouTube Ublek TV. Jakarta 10 November 2022. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menegaskan, suara yang mengevaluasi Pi Network di kanal YouTube Ublek TV dengan judul Geger Indonesia Wakil Menteri Perdagangan yakin dan bicara tentang Pi Network. Bebek Dungu kaget. Nah, di sini yang lucunya di akhirnya ya, ada kata bebek dungu. Oke, teman-teman ya. Yang diunggah pada 4 November tahun 2022. Jadi pada 4 November kemarin videonya atau kontennya itu diunggah. Nah, di sini Bapak Jerry Sambuaga mengatakan bahwa itu bukan suaranya. Penegasan disampaikan menyusul beredarnya mengenai peluang Pi Network. Jadi bukan Pi Network Indonesia, tapi Pi Network sebagai mata uang atau cryptocurrency dan menjadi alat pembayaran yang sah katanya di Indonesia. Jadi memang ada informasi terkait dengan Pi Network ini, katanya bukan aset kripto, tapi menjadi virtual currency atau uang digital. Padahal sampai dengan detik ini saya belum pernah mendengarkan dari berita-berita ekonomi di Indonesia yang memberitahukan bahwa ada mata uang virtual terbaru yang akan menggantikan mata uang rupiah kita yang ada di Indonesia. Selama ini masih mata uang yaitu rupiah. Dan kalaupun ada mata uang digital untuk Indonesia yaitu rupiah digital, bukan Pi Coin, teman-teman. Jadi tidak ada sampai saat ini. Dan masih banyak pemberitaan dari para oknum-oknum pionir yang mengatakan bahwa akan menjadi pembayaran yang sah di Indonesia, sehingga di siaran pers ini dicantumkan Bapak Jerry Sambuaga karena ada informasi yang masuk ke Kementerian Perdagangan. Lanjut, Bapak Jerry Sambuaga katakan, hal ini penting disampaikan agar tidak timbul perbedaan persepsi dan kerugian di masyarakat. Nah, pasti teman-teman mengatakan bahwa apa yang rugi, karena ini kan adalah aplikasi gratis atau aplikasi mining gratis.
kalian tidak rugi secara materi, tetapi yang rugi di sini adalah negara. Kenapa? Karena salah satu kedaulatan negara Republik Indonesia adalah mata uang, yaitu rupiah. Ketika kita mau mengganti rupiah menjadi Paycoin, itu kita sama saja kita menjual negara kita ini. Nah, itu yang tidak boleh di Indonesia. Kita punya aturan undang-undang. Menurut aturan Bank BI bahwa yang menjadi mata uang hanya rupiah, tidak ada mata uang selain rupiah yang dilegalkan menjadi alat pembayaran yang sah. Nah, di sini Wamendak Jerry telah menugaskan kasus pencatatan nama dalam rekaman suara tersebut kepada Kepala Biro Hukum. Jadi Bapak Jerry Sambuaga sudah menugaskan Biro Hukum untuk menangani kasus ini. Dan Bapak Jerry Sambuaga juga katakan, Wamendak Jerry menegaskan saat ini pihaknya sedang melengkapi dokumen yang menjadi persyaratan. Kelengkapan dokumen tersebut akan disampaikan segera ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Baris Krim Polri untuk diproses lebih lanjut. Jadi ada dua yang akan terbawa di sini. Yang pertama adalah channel YouTube dari Ublek-Ublek TV. Yang kedua akan dilihat ini suara siapa sebenarnya yang katanya diduga mirip seperti Kemendak Bapak Jerry Sambuaga. Nah, itu yang saya katakan bahwa sebagai YouTuber, apalagi pionir-pionir yang memberikan informasi di YouTube, sebelum kita menyampaikan itu ke publik, kita harus validasi kebenaran datanya dulu. Seperti saya katakan di awal bahwa Undang-Undang ITE itu jelas. Ketika kita memberikan informasi seperti dalam bentuk video, apalagi di kanal YouTube, ini akan membuat kita terikat dengan aturan undang-undang yang ada di Indonesia, sehingga tidak boleh asal-asal. Itu sebabnya saya katakan bahwa kita harus memvalidasi setiap informasi yang kita terima. Kebenaran datanya ini benar atau tidak. Nah, akhirnya dengan demikian dari channel Ublek-Ublek TV ini kena batunya lah saat ini, kalau bisa saya katakan, karena informasi yang tidak tervalidasi, apalagi Pi Network ini sampai saat ini masih merupakan aplikasi ilegal. Ketika kamu mempromosikan aplikasi ilegal yang sudah dirilis oleh SWI, maka kamu bisa terkena dengan pasal-pasal Undang-Undang ITE yang berlaku di Republik Indonesia. Oleh karena itu, saya memberikan informasi ini agar tidak ada lagi oknum-oknum pionir yang memberikan informasi tanpa memvalidasi. Karena banyak yang tidak benar. Nah, ada kata-kata di akhir dari Pak Jerry Sambuaga. Wamendak Jerry juga menegaskan kembali bahwa kripto adalah aset atau komoditi yang bisa diperdagangkan, bukanlah mata uang atau alat pembayaran. Jadi aset kripto Pi Network ini bisa dilegalkan menjadi aset kripto, dan itu bisa diperdagangkan, bukan untuk menjadi alat bayar atau alat tukar yang sah di Indonesia. Ini yang tidak boleh terjadi di Indonesia. Dan saya mau katakan bahwa sampai kapanpun Indonesia tidak akan pernah mensahkan Bitcoin atau Pi Network ini menjadi alat pembayaran. Untuk itu, yang bisa disahkan oleh pemerintah adalah menjadi aset kripto atau bisa diperdagangkan dari exchanger, ada Indodax dan lain-lain sebagainya. Nah, saya mau luruskan di sini agar tidak terjadi kesalahpahaman dari semua oknum-oknum pionir atau mungkin member-member yang baru saja mendaftar. Mereka lagi memiliki impian bahwa akan menjadi kaya mendadak. Padahal di sini saya bisa pastikan bahwa ini tidak akan sesuai dengan ekspektasi kita. Kalaupun memiliki harga, itu mungkin harga yang sesuai. Saya katakan bahwa Project Pi Network ini sangat baik. Dan sudah banyak juga modul-modul yang saat ini dibuka seperti PiChain Small, ada Pi Bank, dan lain-lain sebagainya. Tapi kita harus memberikan informasi ke dalam saja terkait dengan Pi Network ini. Jangan membawa nama-nama pejabat negara, apalagi lambang negara. Ada Presiden Jokowi dan Kementerian Perdagangan. Oke teman-teman, semoga video kali ini bisa bermanfaat dan mencerdaskan kita agar kita lebih berhati-hati di dalam membuat statement, apalagi membuat video di kanal YouTube yang belum tervalidasi. Sekian dari saya, thank you.